ada di situ, kenapa itu bayi itu? Nah, bayi tersebut diceritakan dia itu mengatakan bahwa dia anak, jadi sudah bisa ngomong di situ. Dia adalah anak dari Prabu Kresna dan Dewi Pertiwi, cucu dari Sang Hyang Antoboga. Di situ sang bayi tadi minta diwejang ajian Pancasona Dayaning Angin di situ, Mas Bayu. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam. Nah, di saat kemarin kita membahas tentang Wisanggeni Rabi, Ya. di situ Mas Gurit menceritakan salah satu tokoh yaitu Boma Narakasura. Ya. Nah, saya masih penasaran Mas, siapa itu Boma Narakasura? Sekarang tolong Mas Gurit ceritakan asal-usul dari tokoh tersebut agar saya dan pemirsa jadi tahu tentang siapa itu Boma Narakasura. Oh iya Mas Bayu, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Pertanyaan yang bagus sekali dari Mas Bayu tentang Boma Narakasura. Siapakah di balik tokoh tersebut Mas Bayu? Nah, tentang kita membahas Boma Narakasura kali ini Mas Bayu. Nah, selain nama Boma Narakasura, sebenarnya dia juga memiliki nama lain Mas Bayu. Siapa? Nama lainnya ada yang bisa menyebutnya Boma Sitijo, ada yang ngarani Boma Sutejo juga ada. Boma Narakasura itu tadi ada yang mengatakan bahwa Bumantoro juga ada yang bisa mengatakan seperti itu Mas Bayu. Jadi namanya ada beberapa itu tadi yang saya sebutkan. Nah, dia itu adalah hasil pernikahan dari Prabu Kresna dan Dewi Pertiwi. Dia adalah anak dari Prabu Kresna Mas Bayu dan Dewi Pertiwi. Nah, kerajaan dari Prabu Boma Narakasura atau Prabu Boma Sitijo itu tadi di negara yang namanya negara Trajutresna. Dia memiliki patih bernama Patih Pancatnyono dan memiliki titian atau kendaraan seekor burung Garuda yang sangat besar bernama Garuda Wilmuna Mas Bayu. Oh, jadi dia memiliki kendaraan berupa burung Garuda. Burung Garuda apa Mas? Bernama Garuda Wilmuna. Oh, Garuda Wilmuna. Nah, diceritakan si Prabu Boma itu tadi memiliki istri bernama Bathari Haknyonowati Mas Bayu. Nah, walaupun ia itu anak Prabu Kresna, dia itu memiliki karakter yang berbeda Mas Bayu dari ayahnya. Prabu Kresna yang terkenal dengan arif dan bijaksana, dia sangat cerdik. Namun Prabu Boma itu memiliki karakter yang sangat keras. Dia keras, dia berani kepada siapapun, dan juga diceritakan Prabu Boma Narakasura itu tadi sangat angkara murka Mas Bayu. Jadi berbeda dengan sifat ayahnya ya? Ya, berbeda Mas Bayu. Nah, terkait dengan Prabu Boma itu tadi banyak lakon-lakon yang menceritakan mengangkat tokoh Boma Sitijo atau Boma Narakasura itu tadi Mas Bayu. Banyak sekali lakon-lakon yang mengangkat tokoh tersebut. Nah, salah satu contoh lakonnya itu apa Mas? Oh ya Mas Bayu, nah di dalam pedalangan mungkin banyak sekali yang paling terkenal ada lakon Kikis Tunggorono itu antara perselisihan antara Gatotkaca dan juga si
Bumo itu tadi, juga ada lakon Wahyu Senopati, ada juga lakon Bumantaka, itu perselisihan antara Bumo dan Kresna dan juga si Samba. Banyak lagi Mas Bayu. Nah, Bumo Narokosuro itu tadi pernah saya sampaikan, dia juga terkenal karena memiliki ajian Pancasona. Pada saat itu ada yang versi Sanggit mengatakan dia itu Pancasona tersebut ia dapatkan ketika ia berguru kepada Resi Sugriwa, yang pada saat itu sedang mengajarkan ilmu Pancasona tersebut kepada Rahwana. Namun ada sanggit-sanggit lain yang si Bumo tadi mendapatkan ajian Pancasona itu tadi, ada sanggit-sanggit lain tidak dari Resi Sugriwa itu tadi Mas Bayu. Nah, kalau si versi yang berguru kepada Resi Sugriwa itu mengatakan biasanya dia itu tunggal seperguruan dengan Rahwana. Jadi Rahwana dan Buma itu sahabatan di situ Mas Bayu. Jadi Rahwana sama Buma itu satu perguruan ya? Satu perguruan, sama-sama murid dari Resi Sugriwa itu tadi Mas Bayu. Nah, banyak sekali yang menceritakan tentang Bumo Sitijo itu tadi. Kita bahas satu persatu Mas Bayu, mulai dari latar belakang dari kelahirannya Mas Bayu, tentang kelahiran si Bumo Sitijo itu tadi. Nah, menurut Serat Pustaka Raja ada balungan lakon kelahiran Sitijo itu tadi yang sudah saya pelajari itu dimulai ketika Prabu Puntadewa dan Pandowo itu akan datang ke kahyangan, namanya kahyangan Sabto Pertolo, itu kahyangannya milik Bathari Pertiwi. Itu tujuannya untuk menghadiri acara siraman yang akan diadakan Prabu Kresna karena istrinya Dewi Pertiwi itu tadi sudah hamil besar di situ Mas Bayu. Saat itu sedang hamil gitu. Sudah hamil di situ. Nah, singkat cerita para Pandawa menuju ke kahyangan Sabto Pertolo itu tadi. Nah, diceritakan di negara namanya negara Swargo Bandang, Prabu Dasamuka itu tadi ketika sudah meninggal berganti nama yaitu Prabu Dasakumara, sedangkan anaknya Indrajit berganti nama yaitu Raden Begasura Mas Bayu. Negaranya menjadi negara Swargo Bandang. Nah, pada saat itu si Prabu Dasakumara itu tadi ingin berguru kepada seorang resi yang juga memiliki ajian Pancasona bernama Resi Raddi. Di pertapan namanya Pertapan Argotasik Mas Bayu. Oh, bukannya dia sudah memiliki ajian itu ya Mas? Ajian Pancasona itu tadi. Nah, Dasakumara pada saat itu karena memiliki ajian tersebut, ceritanya setelah si Dasamuka itu tadi mati, ajian tersebut dibanjut oleh para dewa, diambil kembali oleh para dewa. Maka dari itu si Dasakumara itu tadi ingin memiliki ajian tersebut lagi Mas Bayu, dan dia mendengar kabar bahwasanya Resi Raddi itu tadi yang bisa mengajarkan ajian Pancasona itu tadi Mas Bayu. Nah, singkat cerita si Dasakumara itu tadi bersama anaknya Begasura itu tadi berangkat menuju ke Pertapan Argotasik itu tadi Mas Bayu. Nah, di tempat lain di kahyangan Sabto Pertolo itu para Pandawa itu tadi telah sampai, dan Prabu Kresna di situ akan memulai acara siraman tersebut. Namun tiba-tiba pada saat itu Dewi Pertiwi itu nangis dan keluar dari kamar mengatakan bahwasanya bayi yang dikandungannya itu tadi atau janin yang berada di kandungannya itu tadi tiba-tiba hilang di situ Mas Bayu. Sirno dalam bahasa Jawanya hilang di situ Mas Bayu. Nah, para tamu pada saat itu bingung, juga Prabu Kresna juga kebingungan. Lalu pada saat itu Prabu Kresna bersemedi, dia bersemedi. Setelah beberapa saat bersemedi, dia lalu mengutus Permadi atau Arjuna untuk datang ke Pertapan Argotasik itu tadi Mas Bayu. Nah, si Permadi pada saat itu lalu berangkat saja bersama Purakawan menuju ke Pertapan Argotasik Mas Bayu. Untuk apa Mas si Permadi menuju ke pertapaan itu? Nah, di situ dia diutus oleh Kresna itu tadi Mas Bayu. Entah mengapa, mungkin si Kresna mendapat wangsit atau apa, lalu mengutus si Permadi untuk duluan pergi ke Pertapan Argotasik itu tadi Mas Bayu. Nah, singkat cerita di Pertapan Argotasik itu tadi, di saat Permadi tadi akan memasuki pertapan itu tadi, dia itu dihadang oleh Begasura Mas Bayu, anaknya si Dasakumara itu tadi. Jadi Dasakumara itu mengutus anaknya untuk menjaga pertapan tersebut agar tidak ada orang yang lain yang masuk ke pertapan itu tadi Mas Bayu. Dia dihadang oleh Begasura atau Indrajit itu tadi, dan terjadi peperangan di situ antara si Begasura dan si Permadi itu tadi. Namun diceritakan si Begasura itu tadi kalah melawan si Indrajit Mas Bayu. Nah, singkat cerita
Ternyata Mas Bayu, bayi yang dikandung oleh Dewi Pertiwi itu tadi, yang belum saatnya lahir itu tadi, dia itu sudah berada di Argotase dan menemui si Resi Radi itu tadi. Jadi kan seperti hal yang mustahil kan, seorang bayi yang belum lahir kok bisa sampai di situ. Mungkin karena di pedalangan itu banyak hal-hal yang mustahil itu tadi bisa menjadi kenyataan itu tadi, Mas Bayu. Nah, ternyata bayi dari Dewi Pertiwi itu di pertapaan itu ya, Mas? Berada di pertapaan tersebut, Mas Bayu menemui Resi Radi itu tadi, Mas Bayu. Terus kok ada di situ, kenapa itu bayi itu? Nah, bayi tersebut diceritakan dia itu mengatakan bahwa dia anak tadi sudah bisa ngomong di situ. Dia adalah anak dari Prabu Kresna dan Dewi Pertiwi, cucu dari Sang Hyang Antobogo. Di situ sang bayi tadi minta diwejang ajian Pancasona Dayaning Angin di situ, Mas Bayu, kepada si Resi Radi itu tadi, Mas Bayu. Jadi maksud dari bayi itu ke pertapaannya Resi Radi itu meminta ajian Pancasona Dayaning Angin, Mas Bayu. Nah, terus apakah dikasih oleh Resi Radi, Mas? Nah, di situ sang Resi tadi lalu memberikan, dia istilahnya mejang memberikan ajian tersebut kepada bayi itu tadi yang masih kecil itu tadi, dan bayi tersebut lalu diceritakan sudah cepat sekali dia pintar menguasai ajian Pancasona Dayaning Angin itu tadi, Mas Bayu. Nah, tiba-tiba setelah si Resi Radi tadi itu mengajarkan ajian Pancasona kepada bayi tersebut, datang si Doso Kumoro itu tadi menghadap sang Resi. Pada saat itu mengatakan bahasanya dia meminta atau minta diwejang ajian Pancasona Reksakaning Bumi, Mas Bayu. Nah, sama-sama ajian Pancasona, mungkin karena mungkin berbeda dari sisi kalau si bayi tadi Pancasona Dayaning Angin, kalau si Doso Kumoro Pancasona Reksakaning Bumi itu tadi. Nah, mendengar perkataan tersebut dari perkataan Doso Kumoro itu tadi, bayi sakti itu tadi masih penasaran dengan apa yang ada di ajian Pancasona Reksakaning Bumi itu tadi. Maka beda namanya. Benar. Maka dari itu bayi itu tadi, bayi masih kecil itu tadi, dia itu bisa menyelinap di telinganya si Doso Kumoro itu tadi, Mas Bayu. Dia bersembunyi di situ. Nah, sang Raja Doso Kumoro itu tadi tidak tahu bahwasanya ada bayi yang bersembunyi di telinganya itu tadi, Mas Bayu. Nah, di saat si sang Resi itu tadi mejang ajian kepada si Doso Kumoro, Doso Kumoro itu tadi tiba-tiba menghentikan si sang Resi yang sedang mejang itu tadi, karena ia tadi tidak mendengar perkataan atau mantra-mantra yang diucapkan sang Resi itu tadi, Mas Bayu. Ia merasa ada yang mengganjal di telinganya. Maka ia lalu membersihkan seketika ia melihat bayi kecil itu tadi, Mas Bayu. Setelah Doso Kumoro melihat ada bayi di telinganya itu, apa yang ia lakukan, Mas? Tapi sebelum Mas Guri jawab, silakan diminum dulu, Mas. Nah, mungkin pemirsa juga penasaran apa yang dilakukan Doso Kumoro setelah melihat bayi itu. Tapi sebelumnya kita minum dulu. Apa ya, Mas, yang dilakukan Doso Kumoro itu? Nah, di situ diceritakan ketika sang raja itu tadi, Doso Kumoro tadi membersihkan telinganya dan di situ melihat ada bayi yang keluar tadi, sang raja marah di situ. Itu yang menyebabkan ajian Pancasona itu tadi tidak masuk secara sempurna. Sang raja marah lalu membanting bayi tersebut. Namun keanehannya bayi tersebut, bayi anak dari Kresna itu tadi, tidak mati ketika dihajar oleh si Doso Kumoro itu tadi, karena di situ diceritakan sudah mempunyai ajian Pancasona Dayaning Angin itu tadi. Di situ akhirnya si Doso Kumoro gregetan istilahnya, kok bayi tersebut tidak dibanting-banting, tidak mati di situ. Pada saat itu datang Permadi. Setelah mengalahkan Begasura tadi, dia masuk ke pertapan bersama para Pandawa lain, sowan atau menghadap ke Resi Radi itu tadi dan menanyakan keberadaan bayi tersebut, bayi si Kresna itu tadi. Sang Resi lalu menceritakan kejadian yang baru dialami, bahwasanya bayi tersebut tadi datang dan meminta ajian Pancasona dan sudah diwejang itu tadi. Dan pada saat itu sang Resi Radi tadi mengatakan bayi itu tadi sedang berperang melawan Prabu Doso Kumoro itu tadi, Mas Bayu. Terus setelah mendengar kabar tersebut, Mas,
apa yang dilakukan Permadi itu? Nah, Permadi pada itu lalu bergegas mencari keberadaan yang sedang berperang itu tadi. Permadi bertemu dengan Dasakumara yang sedang membanting bayi tersebut. Permadi lalu maju berperang di situ. Dia lalu maju berperang melawan si Dasakumara. Di situ Dasakumara berhasil dipikut oleh si Permadi, dia kalah dan Sang Resi datang di situ melerai dan mengatakan si Sang Resi akan mengajari Dasakumara kembali asalkan dia nanti mau bersahabat dengan bayi yang telah diajari Pancasona duluan itu tadi. Bayi ini si Pertiwi itu tadi yang akan dilahirkan Pertiwi nantinya itu tadi, karena dia ada tunggal guru sama-sama memiliki ajian Pancasona itu tadi, Mas Bayu. Jadi ada versi lain di sini. Kemarin saya menceritakan Bumo dan si Dasamuka itu tadi memiliki ajian Pancasona pada saat berguru kepada Sugriwa. Namun di Sanggit ini nyatanya si Bumo itu tadi berguru kepada Resi Radi bersama si Dasakumara itu tadi. Ada beberapa Sanggit yang berbeda, Mas Bayu. Ini salah satu contohnya itu tadi. Nah, kita lanjutkan, Mas Bayu. Nah, bayi tersebut akhirnya di situ, setelah itu si Dasakumara itu tadi dia akhirnya mau di situ. Mau nantinya si anak yang lahir dari Prabu Kresna atau Pertiwi itu tadi akan diaku sebagai sedulur atau sahabat. Nah, pada saat itu si Dasakumara akhirnya kembali dulu ke negaranya dan bayi tersebut akhirnya kembali ke rahimnya atau kandungannya Dewi Pertiwi di situ, Mas Bayu. Oh, jadi setelah bayi tersebut mendapatkan ajian Pancasona, terus kembali ke rahimnya ibu Pertiwi itu tadi. Nah, sehingga cerita Permadi dan para Pandawa lalu kembali ke pertapaan ke Kahyangan Saptapertolo itu tadi. Nah, pada setengah cerita Permadi telah sampai dan mengatakan kepada Kresna dan Pertiwi bahwa bayi yang akan dilahirkannya itu tadi sudah memiliki kesaktian yang sangat luar biasa, yaitu ajian Pancasona itu tadi. Nah, Kresna pada itu senang lalu menyirami istrinya tadi, mengadakan acara siraman itu tadi. Selang beberapa bulan Dewi Pertiwi lalu melahirkan bayi dampit di situ, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki diberi nama Sitijo. Jadi sebelum namanya Prabu Bomo itu tadi, nama kecilnya itu tadi Raden Sitijo, Mas Bayu. Yang laki-laki diberi nama Raden Sitijo dan yang perempuan diberi nama Dewi Siti Sendari yang saya ceritakan kemarin menikah dengan Abimanyu kemarin. Nah, kedua bayi tersebut akhirnya dirawat oleh si Prabu Kresna dan Dewi Pertiwi itu tadi, Mas Bayu. Nah, itu tadi, Mas Bayu, sedikit cerita tentang lakon lahirnya si Sitijo itu tadi, latar belakang dari Sitijo itu tadi. Dia semenjak bayi sudah sakti, memiliki ajian Pancasona itu tadi, Mas Bayu. Dia lahir dampit dengan Dewi Siti Sendari itu tadi, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Gurit, Mas Bayu, atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Nah, itu tadi pemirsa, cerita dari Mas Gurit. Ternyata Dewi Pertiwi melahirkan anak kembar dampit yang laki-laki bernama Boma Narakasura atau Sitijo dan yang perempuan bernama Siti Sendari. Mudah-mudahan cerita yang diberikan tadi bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya, dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya, tetap di Salam Budaya Nusantara.